never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Megawati berada di peringkat ketiga top skor dengan menorehkan total 404 poin hingga sejauh ini. Sedangkan Bukilic, dia berada tepat di bawah pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut dengan raihan 397 poin. Sangarnya Red Sparks tentunya menjadi alarm bagi tim-tim lainnya, salah satunya adalah Suwon Hyundai EC Hillstatte. Tim yang menyandang label sebagai juara bertahan itu menjadi salah satu korban keganasan Megawati dan kawan-kawan pada putaran ketiga lalu. Jalan Hillstatte pada putaran ketiga memang tidak mudah lantaran mereka bahkan juga sempat dikalahkan Gwangju I Pepper Savings Ban. Dengan penampilan yang masih angin-anginan meski sebagai juara bertahan, salah satu media Korea Selatan. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi bisa berjumpa dengan salah satu pemain Vietnam Tran Thi Bich Thuy saat membela Red Sparks menghadapi GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. GS Chalters yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan merekrut Tran Thi Bich Thuy pada tengah musim. Pemain timnas voli putri Vietnam itu sudah diperkenalkan secara resmi oleh tim asal ibu kota Korea Selatan tersebut. Tran Thi Bich Thuy menandatangani kontrak jangka pendek dengan GS Chalters, yakni hanya 3 bulan saja hingga musim reguler Liga Voli tuntas pada Maret 2025. Jika semua persyaratan lengkap dan secara fisik serta teknik tidak ada kendala, maka pemain berposisi middle blocker itu akan tampil saat di Gymnasium Seoul saat GS Chalters menjamu Red Sparks pada 10 Januari. Pertandingan tersebut merupakan laga pertama GS Chalters dan Red Sparks pada 2025 sekaligus menandai duel pembuka pada putaran keempat bagi kedua tim. GS Chalters sedang morat-marit dan hanya meraih 1 kemenangan dari 18 kali berlaga dari putaran pertama hingga putaran ketiga musim ini. Tim yang dimotori Giselle Silva itu seperti kehabisan bensin menjalani musim ini. Selain ditinggal Kang Sophie serta cedera yang dialami Stephanie Wheeler, pemain-pemain seperti Kim Jo Hyung, Choi Ga-eun, dan Kwon Min Ji tidak berada dalam performa terbaik. Sedangkan Red Sparks saat ini ada di peringkat ketiga Liga Voli Korea dan sedang berada dalam tren apik lantaran selalu meraih kemenangan sejak akhir November atau selama 8 pertandingan. Red Sparks menorehkan kemenangan 3-0 saat berjumpa GS Chalters pada putaran pertama. Skor tipis 3-2 jadi hasil akhir pada putaran kedua, dan laga terakhir kedua tim pada Desember berakhir dengan kemenangan Red Sparks 3-1. Megawati sudah mengumpulkan 72 poin dari 3 laga melawan GS Chalters musim ini. Pada pertemuan pertama, atlet asal Jember itu menorehkan 16 poin. Perolehan angka Megawati melawan GS Chalters menanjak menjadi 23 poin pada laga kedua, dan 33 poin pada pertemuan ketiga. Sementara itu, Suwon Hyundai EC Hillstatte berpotensi tumbang saat menjalani laga sulit yang salah satunya melibatkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 kian memanas tatkala memasuki paruh kedua yang akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2025 mendatang. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjadi tim yang paling mencuri perhatian saat kompetisi menuntaskan paruh pertama pada akhir tahun 2024. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut baru mengulang rekor kemenangan terpanjang mereka dalam satu musim. Ya, Red Sparks mengulang pencapaian pada musim 2008 hingga 2009 karena sudah membukukan total 8 kemenangan secara beruntun. Tidak bisa dipungkiri bahwa rekor menawan dari tim yang dilatih Ko Hae-jin tersebut tidak bisa dilepaskan dari performa pemain asing mereka. Adalah Megawati dan Vanja Bukilic yang disebut-sebut sebagai duo maut yang beraksi di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pasalnya, kedua pemain tersebut sama-sama berada di peringkat 5 besar top skor sementara dengan kolaborasi mereka yang nyaris menyentuh 1000 poin. Bukilic justru menggila sebagai outside hitter.
Dia berhasil mengumpulkan 397 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%. Yang paling mengejutkan, efisiensi penerimaannya juga cukup bersaing dengan para outside hitter lainnya. Dia berhasil mencapai 34,48%. Rekan-rekan setim Red Sparks hingga Ko Hye-jin pun sangat mengapresiasi kerja keras Bukilich. Mereka melempar pujian atas dedikasi sang pemain yang totalitas. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi diklaim memberikan dampak besar untuk Red Sparks di sejumlah aspek, menurut laporan media Korea Selatan. Musim 2024-2025 menjadi musim kedua Megawati bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Kendati melewati satu musim, efek Megawati tetap terasa untuk Red Sparks. Pada musim pertama, Megawati jadi sorotan di Liga Voli Korea. Selain jadi atlet voli pertama yang mengenakan hijab, performa Megawati juga jadi pertanyaan. Akan tetapi Megatron, julukan Megawati, menjawab keraguan itu dengan poin-poinnya untuk Red Sparks. Pemain 25 tahun tersebut juga ramah dengan penggemar. Megawati termasuk atlet yang mudah bersosialisasi. Dampak signifikan yang diberikan Megawati adalah pengikut bagi Red Sparks di media sosial dan kehadiran penonton di gimnasium saat laga kandang. Setelah satu musim berlalu, pengaruh Megawati untuk juara 3 kali Liga Voli Korea tetap terasa. Saat ini jumlah langganan saluran YouTube Red Sparks meningkat jadi 300.000 dibanding musim lalu 240.000. Sebelum Megawati gabung, subscriber Red Sparks hanya 30.000. Tambahan penonton dari warga Indonesia juga konsisten menyaksikan Red Sparks di stadion saat Megawati beraksi. Dari sisi penampilan, total 155 poin yang dikemas Megawati pada putaran ketiga membantu Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun. Tim asuhan Ko Hye-jin ini pun kukuh di peringkat ketiga sekaligus memberikan ancaman untuk Hillstatte. Bersama Vanja Bukilich, Megawati merupakan senjata andalan Red Sparks. Kualitas Megawati mengantarnya ke peringkat ketiga klasemen top skor sementara Liga Voli Korea dengan total 404 poin pada musim ini. Bukilich di peringkat 4 dengan 397 poin. Sementara itu, Vanja Bukilich merendah saat terus-terusan dipuji berkat pengorbanannya mengubah posisi dari opposite menjadi outside hitter Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kerja keras Bukilich sejak menjadi keluarga Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Korea musim ini benar-benar berimbas besar. Duetnya dengan Megawati Hangestri sukses menjadi kunci utama serangan Red Sparks yang bombardir. Mereka berdua kompak meramaikan 4 besar daftar top skor Liga Voli Korea, menunjukkan betapa signifikannya serangan mereka dalam membantu skuad berjuluk Red Force. Termasuk ketika peran Bukilich dan Mega yang krusial saat membawa tim asuhan Ko Hye-jin itu bangkit hingga mengganas di putaran 3. Red Sparks tak terkalahkan sepanjang putaran 3 dan telah mengemas 8 kemenangan beruntun. Selain Mega yang sukses jadi MVP putaran 3, peran Bukilich yang juga tak kalah penting jadi sorotan. Apalagi karena dia sejatinya merupakan pemain berposisi opposite hitter. Posisi tumpang tindih dengan Mega tentu tak bisa dihindari selain dengan mengubahnya sebagai outside hitter. Padahal jelas, pevoli asal Serbia itu tidak punya pengalaman sebagai outside hitter. Apalagi tugasnya juga akan jadi penerima receiver. Namun ternyata, ada beberapa pertimbangan yang membuat Ko Hye-jin akhirnya lebih memilih Bukilich yang diubah posisinya. Yang paling utama adalah memaksimalkan kekuatan ofensif dia dari sisi outside hitter. Sebagai pelatih, Ko Hye-jin tampak melihat potensi besar Bukilich jika diarahkan di posisi tersebut. Selain itu, pemain berpostur 198 cm itu ternyata juga sudah melakukan latihan dasar receive cukup lama sejak berusia 17 tahun. Dalam persiapannya ke Liga Voli Korea musim ini, Bukilich juga giat berlatih untuk posisi tersebut. Siapa sangka, kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil, pilihan Ko Hye-jin pun tak salah. Pemain kunci Incheon Haeunkup Live Pink Speeders, Kim Yeon-keung, tak bisa menutupi rasa frustrasi setelah periode sulit yang dihadapi timnya jelang paruh musim.
Pink Speeders harus mengalami 3 kekalahan tanpa meraih 1 pun poin saat menjalani putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim tersukses di V-League dengan 4 gelar juara itu bahkan hanya mampu meraih 1 set kemenangan saja dari 3 laga tidak mudah. 3 kekalahan beruntun menjadi catatan yang cukup ironi bagi tim yang difavoritkan menjadi juara musim ini. Pasalnya, mereka sempat tak terkalahkan dengan 14 kemenangan beruntun sejak awal musim hingga 2 laga awal putaran ketiga. Namun, rekor mentereng tersebut tiba-tiba sirna hanya gara-gara 1 pertandingan ketika Pink Speeders bersua Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Speeders mengalami banyak kerugian setelah rekor bersih dalam 14 pertandingan diruntuhkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diperhitungkan sebagai tim kuda hitam yang berpotensi mengganggu rivalitas 2 tim peringkat teratas, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatter. Setelah jeda Liga Voli Korea selesai, pertandingan akan berlanjut menuju paruh kedua yang akan dibuka dengan berlangsungnya putaran 4. Menuju paruh kedua musim yang akan bergulir 7 Januari 2025 mendatang, persaingan di divisi putri kembali akan mengarah pada 2 tim teratas. Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatter. Mereka adalah pemuncak klasemen saat ini, di mana Pink Speeders berada di puncak dengan 43 poin, disusul Hyundai Hillstatter dengan 41 poin. Tipisnya jarak poin kedua tim membuat finalis Liga musim lalu itu memang sempat digadang-gadang jadi kandidat juara musim ini. Namun, setelah bergulirnya putaran 3 kemarin dengan melejitnya 1 tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, semua kini berubah. Media Korea, Sege Ibo bahkan mulai menjuluki Red Sparks sebagai tim yang tengah menjelma jadi kuda hitam. Red Sparks menjadi satu-satunya tim tak terkalahkan sepanjang putaran 3. Bahkan tim asuhan Ko Hae-jin itu juga sudah membukukan 8 kemenangan beruntun, yang turut mengulang rekor kemenangan terbanyak klub itu sejak pernah mencapainya pada 2008 hingga 2009 silam, termasuk mengalahkan Pink Speeders dan Hyundai Hillstatter. Mereka pula lah yang memutus rekor kemenangan 14 laga beruntun milik Pink Speeders sebelumnya. Kuda hitam yang akan mengguncang sistem 2 kekuatan, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatter, adalah tim peringkat ketiga Jungkwanjang Red Sparks, 34 poin, 12 kemenangan, 6 kekalahan, demikian ulas media Korea Selatan, Sege Ilbo. Mereka menyelesaikan paruh pertama musim dengan 8 kemenangan berturut-turut, termasuk 6 kemenangan di putaran ketiga, benar-benar menghilangkan keterpurukan di awal musim. Satu faktor utama yang membuat Red Sparks menjelma jadi tim berbahaya saat ini, adalah karena kehadiran duet Mega dan Vanja Bukilic yang makin padu, Mega makin tajam bahkan meraih MVP putaran 3. Sementara itu, pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kini mengantongi 404 poin dan bertengger di peringkat ketiga klasemen top skor Liga Voli Korea. Tingkat keberhasilan serangan Mega, 46,76%, juga menjadi yang tertinggi kedua setelah legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, 47,02%. Bukilic yang telah ditransformasi Ko Hae-jin untuk mengubah perannya dari opposite hitter menjadi outside hitter, juga mampu mengeluarkan potensinya. Bukilic juga meramaikan papan atas top skor dengan 397 poin di peringkat 4 dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%, serta RCV-nya mencapai 34,48%. Jika Jungkwanjang yang berada di jalur tepat dengan kekuatan, duo kiri kanan, Mega, Indonesia, dan Bukilic, Serbia, melanjutkan rekor kemenangan beruntunnya di paruh kedua musim. Nanti, persaingan divisi putri mungkin akan ditata ulang. Rivalitasnya akan menjadi persaingan antara sistem 3 tim kuat, Pink Speeders, Hyundai, Red Sparks. Penampilan apik yang ditunjukkan oleh anak asuh Ko Hae-jin itu pun mendapatkan komentar dari Kim Ho-chol selaku pelatih Hideka Altos. Kim mengaku bahwa serangan yang ditunjukkan oleh Red Sparks adalah yang terbaik di Liga Voli Korea saat ini, apalagi tuan rumah tampil menekan sejak awal. Serangan Red Sparks adalah yang terbaik di Liga, mereka juga bagus di tinggi pemain. Kami harus menghalangi lawan, tapi kami akan fokus untuk menembus lawan, kata Kim Ho-chol. Namun hal ini tak bisa dilakukan, kami runtuh sejak awal pertandingan dan kewalahan oleh lawan.
Kami kalah bahkan tanpa bisa mengerahkan kekuatan kami, tambahnya. Di sisi lain, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali mendapat apresiasi atas penampilan apik di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai Most Valuable Player alias pemain terbaik, untuk putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati mendapatkan suara terbanyak bersama Andres Vilena yang menjadi MVP putaran ketiga untuk kompetisi putra. Kepastian mengenai pemenang penghargaan MVP ronde ketiga diumumkan Federasi Bola Voli Korea pada Rabu.